ribuan tahun sebelum Masehi. Kan jelas sudah itu. Sisi positifnya itu ya. Iya. Nah, karena yang satu dipatok abad 8 dengan rujukan aksara tadi yang berlaku pada abad 8. Nah, dua-duanya kalau kita ketemukan, nah sama-sama bingung kan ini. Ini pun mengakui bahwa ini ribuan tahun sebelum Masehi. Cuma bukti ya sudah diambil buktinya, disangkut ke sana dan kelak mesti akan dibuka itu. Jadi apa namanya? Kalau kita melihat Borobudur ya, yang di situ ada gambar-gambar tentang astronomi kan, astronomi. Nah, astronomi ini itu merujuk kepada kepahaman peradaban manusia tentang kosmogoni atau kosmologi. Nah, kosmologi atau kosmogoni, manusia masih berpikir tentang alam jagat raya, tidak berpikir tentang manusia. Nah, lantas baru manusia berpikir tentang manusia sejak zaman Sokrates 350 tahun sebelum Masehi. Nah, berarti Sokrates ini hidup pada zaman kosmogoni. Tidak mustahil minimal benar-benar dibuat pada zaman Sokrates. Makanya saya bilang Sokrates itu siapa? Iya. Sama halnya kalau Nabi Sulaiman itu kalau memang membuat Borobudur, Nabi Sulaiman itu orang Jawa. Iya. Ya, bukan orang Yahudi. Betul. Kalau Nabi Sulaiman yang membuat Borobudur, berarti Nabi Sulaiman orang Jawa. Orang Jawa. Tapi tertolak nantinya ini. Dia akan ginjal-ginjal mana? Jangan. Pokoknya tidak Londo ya Arab atau nah itu lagi. Nah, ini. Iya. Jadi saya cenderung bahwa Sokrates ini apa ya? Tahu Borobudur. Kemungkinan dia orang Jawa. Kemudian dia datang ke sini tahu tentang Borobudur. Mungkin nggak dia desainnya, Mbah. Rupanya kok udah tahu lagi ya. Itu. Aduh. Menarik ini sebenarnya kalau ngomong soal sejarah gitu. Mbah, geser sedikit bisa nggak kira-kira? Andai kata kemudian apa tuh namanya? Ini versi Jawa, Mbah. Versi Jawa ya, kalau meminjam budaya Islam kan manusia pertama itu Adam. Orang Jawa meyakini siapa sebenarnya manusia yang pertama kali yang ada di dunia ini, kira-kira siapa, Mbak Gatot? Nah, ini memang asik asik. Sekarang tentang keberadaan Adam turun dari surga diturunkan ke bumi. Ini jelas ilmuwan menganggap itu agama. Ilmuwan kan memisahkan diri dari agama. Tapi ilmuwan juga beragama. Beliau beragama sehingga meyakini adanya Adam dan Hawa itu. Nah, terus kalau ditarik ke belakang, kira-kira tahun berapa? Nah, sekarang sebetulnya tidak sulit kan kalau tarik ke belakang itu. Tinggal menghitung jumlah penduduk aja dunia ini berapa, per 50 tahun dikurangi berapa terus, dan terus kejadian perang mati berapa kan ada data-data semua, sehingga nanti habisnya manusia tinggal berapa ribu tahun yang lalu kan gampang. Kalau serentak menghitung jumlah penduduk bumi sekarang per 50 tahun tambahnya berapa ketemu, terus dikurangi oleh perang dunia 1, perang dunia itu kan ada semua data-datanya itu, akhirnya ketemu. Nah, tinggal 2 orang ini sudah berapa ribu tahun yang lalu kan ketemu. Nah, kalau bicara tentang itu kita ingat kata-kata apa ya, cerita-cerita dari ilmuwan juga tentang bangsa Atlantis kan itu. Nah, seolah bangsa Atlantis ini akan merubah peradaban kalau diketemukan. Seperti halnya kita bicara masalah Borobudur Prambanan. Ini kenapa dipatok sampai abad 8? Ini kalau sampai ketemu betul Borobudur itu 1000 tahun sebelum Masehi, peradabannya akan berubah. Dan di sini kenapa kok dipertahankan abad 8? Karena bangsa Eropa Barat itu tetap ingin dipatok sebagai pusat peradaban, pusat lahirnya peradaban. Jadi belahan manusia di belahan bumi bagian barat sampai sekarang ini tetap dinyatakan sebagai pusat peradaban, awal peradaban. Nah, kalau Borobudur diketemukan ini justru melebihi kacau, akan berubah pandangan manusia itu tentang awal peradaban, tentang pusat peradaban, berubah. Nah, kalau
muncul cerita Atlantis dari para ilmuwan yang tadinya di Mediterranean, Laut Tengah, muncul lagi di daerah ini dan terakhir muncul di Nusantara, bahkan di Jawa, di Cuari kan, di Pulau Cuari di Jawa ini. Ini bangsa Atlantis. Loh, kalau bagi saya, andai kata itu betul, bisa ya di Borobudur itu Pusatnya. iya. Nah, di mana lagi? Ya itu. Nah, saat dulu kan manusia kan masih sedikit. Iya. Mungkin ada sekian ribu orang. Borobudur Prambanan. Andai kata ada dua, Atlantis dan manusia apa? Satunya Semeria apa? Lemuria. Lemuria. Ya Borobudur Prambanan ini. Kalau memang ada, ya sudah ada perlu ke lain. Coba begini ya. Nah, ini penting, ini begini. Jadi sekarang penelitian Gunung Padang ya, dan Liangan itu banyak kelompok-kelompok ilmuwan dari segala macam latar belakang ilmu itu meneliti tentang Gunung Padang, Liangan. Wah, Barat ya, Pak? iya. Nah, anehnya apa? Ada kelompok lain itu yang berkomentar yang tidak enak bahwa penelitian yang dilakukan sekarang oleh kelompok-kelompok ini itu kadang-kadang nilai akademisnya kurang. Itu yang saya pernah dengar. Nilai akademisnya kurang. Sehingga kenapa? Ada muatan politis dalam meneliti situs Liangan dan Gunung Padang ini. Ada muatan politis. Katanya yang meritik ini. Iya. Politis apa yang dimaksud? Sekarang banyak peneliti ini lebih membanggakan sebagai bangsa. Dia dalam meneliti itu dilembari atau didasari rasa bangga sebagai bangsa. Itu bagus. Kenapa tidak boleh? Kalau semua bangsa-bangsa itu setiap kali bicara masalah sejarah masa lampau mesti membanggakan dia sebagai bangsa. Nah, justru yang berbau politis ini yang mengkritik ini. Yang mengkritik katanya banyak kelompok peneliti yang nilai akademisnya itu rendah karena ada muatan politis. Apa muatan politisnya? Bangga sebagai bangsa. Ada kepentingan membanggakan bangsanya. Justru menurut kita rasakan enggak. Justru yang kritik ini dia ingin menghantam. Demikian ada kelompok membanggakan bangsa dihantam sama ini. Ini yang bermuatan politis, tidak akademis ini. Yang menghantam tidak akademis, bermuatan politis ini. Nah, kalau memang ini dua kelompok ini diketemukan, sudahlah sambil diteliti ini, teliti kembali Borobudur dan Prambanan. Di situ banyak artefak, banyak relief yang masih misterius, banyak patung-patung yang masih misterius. Jangan-jangan itu berbau ilmu yang sangat tinggi, ilmu teknologi, ilmu budaya yang sangat tinggi, yang belum kita teliti. Karena apa? Karena jelas Borobudur Prambanan ini sudah diakui oleh UNESCO, sudah dinyatakan sebagai warisan dunia, warisan peradaban dunia dalam bidang budaya. Kita sudah diakui. Ini aja digencarkan penelitiannya agar terkuak semua rahasianya dan akan muncul kebesaran kita itu pada masa lampau. Kalau meneliti Gunung Padang dan Liangan ini ada yang mencurigai kita bermuatan politis karena bangga sebagai bangsa. Iya. Nah, justru yang kritik ini bermuatan politis. Nah, kembali aja sambil ini Borobudur digencarkan penelitiannya. Nah, ini bagus. Keyakinan Mbak Gatot. Iya. Yogyakarta akan menjadi pusat laboratorium dunia. Gimana kira-kira? Ya kalau nanti tentang arkeologi ya, dan tentang peradaban yang bermuara kepada peninggalan-peninggalan masa lampau bangsa kita itu bagus. Jadi untuk pengkajian tentang ilmu-ilmu yang ada yang tersirat ya di dalam Candi Borobudur itu luar biasa. Nah, ini yang ditakutkan oleh bangsa-bangsa di belahan bumi bagian barat untuk merubah pandangan manusia tentang di mana apa peradaban. Karena sampai detik ini mereka Eropa masih meyakini dan mendeklarasikan diri, termasuk Aristoteles, Plato, we are Atlantis gitu ya Mbak ya. Iya. Dia masih mengatakan bahwa sebenarnya Atlantis itu ya mereka, pusat peradaban itu ya mereka. Nah, gitu itu, ya. Iya. Ini jadi ada tandingannya. Liangan Padang ini diragukan sambil ini digencarkan katanya.
Kalau Jogja jadi laboratorium Dunia. dunia itu bagus ya. Oke. Oke, sampai di sini break dulu sebentar, Pak Gatot. Terima kasih.